Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Legenda Satrio Piningit Episode 2, Jejak Warisan Leluhur. Malam sebelumnya, di bawah langit yang masih dipenuhi sisa-sisa kelam badai, Raden Arga meninggalkan perkemahan sederhana di tepi lembah angker. Keris pusaka yang berpendar masih menggenggam erat tangannya, seolah mengirimkan pesan tentang keberanian dan pengorbanan. Di antara desir angin dan rintihan alam, suara-suara gaib berbisik bahwa perjalanan yang panjang ini adalah ujian jiwa bagi sang pahlawan terpilih. Di balik kabut tebal dan bayang-bayang yang menari, takdir Arga semakin terpaut pada warisan para leluhur yang telah lama terlupakan. Arga melangkah mantap memasuki hutan sunyi, sebuah hutan rimbun yang menyimpan jejak sejarah dan misteri alam. Pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar seolah berbicara dalam bahasa zaman purba, kabut tipis menyelimuti setiap sudut, menciptakan bayangan yang bergerak seolah hidup. Di sini, di ambang gerbang hutan, ia menemukan sebuah batu bertuliskan aksara kuno. Tulisan itu menceritakan tentang para pahlawan yang telah berlalu, menorehkan kisah pengorbanan demi keabadian. Dengan hati yang berdebar, Arga menyentuh permukaan batu itu, merasakan getaran energi yang mengalir, mengisyaratkan bahwa setiap langkahnya kini diawasi oleh roh-roh leluhur. Semakin dalam Arga menyusuri hutan, semakin pekat kabut yang mengaburkan pandangan. Dari balik tirai kabut muncul sosok lembut yang mengenakan jubah panjang berwarna perak. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Dewi Purnama, penjaga rahasia alam yang selama ini hanya dikenal dalam legenda. Raden Arga, perjalananmu telah diukir oleh bintang-bintang dan ditulis dalam bisikan angin. Aku datang untuk membimbingmu melalui lorong waktu, agar kau dapat menemukan kebenaran di balik setiap bayan. Mata Dewi Purnama memancarkan kehangatan dan kekuatan, seolah mampu menembus kegelapan jiwa. Arga, terpukau oleh kehadirannya, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang seakan membuka tabir misteri di balik nasibnya. Di tengah perjalanan, di sebuah lembah sunyi yang seakan membeku dalam waktu, Arga bertemu dengan sosok tua berjubah hitam. Di tepi sebuah danau yang airnya tenang, sang penjaga waktu yang dikenal dengan sebutan Sang Ratu Waktu menatap dalam kerelung jiwa sang pemuda. Anak muda, setiap detak jam alam telah menghitung langkahmu. Kau telah melewati gerbang ujian pertama, namun perjalananmu masih panjang. Keris pusaka di tanganmu menyimpan rahasia dari masa lalu. Pahamilah kisahnya dan temukan petunjuk untuk mengalahkan bayang-bayang yang mengancam. Sang Ratu Waktu kemudian menyerahkan gulungan naskah kuno yang usianya hampir seabad. Di dalamnya tercantum kisah para pahlawan yang pernah berjuang mengusir kegelapan. Setiap kalimat mengandung filosofi dan ajaran yang harus dihayati dengan hati yang murni. Arga membaca naskah itu di bawah sinar rembulan, meresapi setiap pelajaran tentang keberanian, cinta, dan pengorbanan. Langit mendung menyelimuti lembah angker, medan pertempuran antara kebaikan dan kekuatan gelap. Arga tiba di lembah itu dengan langkah penuh waspada. Tiba-tiba, bayangan hitam melompat dari sela-sela pepohonan, menyerang dengan kecepatan mematikan. Dalam keheningan yang mencekam, Arga mengayunkan keris pusaka, yang kini berpendar menyala, menolak setiap serangan bayangan. Pertarungan berlangsung sengit, setiap goresan keris menyisakan bekas cahaya di udara, seolah menuliskan kisah keberanian yang tak terhingga. Dalam pusaran pertempuran, ia menerima serangan yang membuat tubuhnya terkulai, namun setiap luka justru menjadi bekal untuk mengasah kekuatan batinnya. Di tengah keriuhan itu, muncul sosok pendekar berjubah sirah antik yang dengan sigap menolong, mengusir makhluk-makhluk kegelapan yang menyerbu. Engkau telah membuktikan keberanianmu, namun ingatlah,
setiap luka adalah guru yang mengajarkan arti sejati pengorbanan, ujar pendekar itu dengan suara berat penuh makna, sebelum menghilang bagai bayangan di tengah malam. Setelah pertarungan yang melelahkan, Arga menapaki jalan setapak menuju sebuah situs purbakala, di mana reruntuhan candi tua berdiri kokoh. Di antara puing-puing, terpampang relief yang menggambarkan peperangan dan kebesaran para leluhur. Di sini, ia menemukan prasasti yang menceritakan asal-usul Satrio Piningit dan tugas suci yang harus ia emban. Di bawah naungan pohon beringin raksasa, Arga merenungi pesan-pesan yang terukir dalam batu, setiap simbol dan ukiran mengisahkan tentang pengorbanan para pahlawan. Tentang janji yang harus ditepati, dan tentang cahaya yang harus dinyalakan kembali di tengah kegelapan zaman. Dengan tekad yang kian menguat, ia berjanji untuk meneruskan warisan ini, meski jalan yang ditempuh penuh liku dan bahaya. Malam itu, di tengah heningnya alam yang kembali tenteram, Dewi Purnama muncul kembali dalam mimpi Arga. Kali ini, ia menyampaikan pesan yang lebih dalam, menegaskan bahwa jalan hidup sang pemuda telah diatur jauh sebelum kelahirannya. Dalam mimpi yang seolah nyata, Dewi Purnama berbicara tentang pengorbanan, cinta pada tanah air, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Arga, hanya dengan memahami rahasia hati dan menghayati setiap pelajaran yang kau terima, kau akan mampu menyalakan obor keadilan. Ingatlah, kekuatan sejati bukanlah milik mereka yang hanya memegang senjata, melainkan mereka yang mampu mendengarkan bisikan alam dan mengerti bahasa jiwa. Pesan itu menggema dalam mimpi Arga, meninggalkan bekas yang mendalam di relung jiwanya. Ia terbangun dengan mata yang berbinar, siap melangkah ke babak selanjutnya dalam perjalanan yang penuh tantangan. Pada malam yang kelam, Arga memutuskan untuk berkemah di sebuah lembah yang sunyi. Di tengah kesunyian itu, ia merenungi semua peristiwa pertarungan sengit, pertemuan dengan penjaga waktu, dan pesan dari Dewi Purnama. Di malam itu, langit dihiasi bintang-bintang yang tampak, seolah berbisik tentang takdir yang telah tertulis. Dalam keheningan, terdengar suara tangisan yang halus. Ternyata, seorang pejuang yang terluka parah dari pertempuran sebelumnya telah tertidur di dekat perkemahan Arga. Tanpa ragu, Arga mendekati pejuang itu dan menolongnya, memberikan pertolongan dengan obat tradisional dari gulungan naskah kuno. Lewat tindakan sederhana itu, Arga menyadari bahwa keberanian sejati juga terletak pada belas kasih dan pengorbanan untuk sesama. Malam itu, sambil mendengarkan desah angin dan bisikan alam, ia menyadari bahwa setiap pengorbanan, baik besar maupun kecil, adalah bagian tak terpisahkan dari takdir Satrio Piningit. Ia pun menuliskan dalam hatinya tekad baru untuk selalu mendahulukan kebaikan, meski harus menempuh jalan yang berliku. Fajar menyingsing dengan lembut di ufuk timur, membawa harapan baru bagi jiwa-jiwa yang telah lelah berjuang. Arga, dengan segala luka dan pelajaran yang terukir, meninggalkan tempat peristirahatan semalam dengan langkah yang lebih mantap. Ia memandang ke arah gunung yang menjulang tinggi, seolah menyimpan rahasia terakhir yang harus diungkapkan. Gulungan naskah kuno, keris berpendar, dan pengalaman pahit manis di lembah angker kini menyatu dalam dirinya. Takdir sebagai Satrio Piningit bukan lagi sekadar legenda, melainkan panggilan jiwa untuk mengembalikan keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Dengan setiap napas, ia menyambut hari baru, siap meneruskan perjalanan panjang yang telah ditakdirkan untuknya sejak dahulu kala. Di antara sinar pagi dan embun yang menetes di dedaunan, janji baru terukir, bahwa keberanian, belas kasih, dan kepercayaan akan takdir akan menjadi lentera yang menuntun langkahnya menuju cahaya keabadian.
Nantikan kelanjutan perjalanan Raden Arga, di mana rahasia terdalam, pengkhianatan, dan keajaiban alam akan semakin terkuat, mengantarkan sang pahlawan pada puncak takdir yang telah lama dinanti oleh sejarah dan jiwa bangsa.